Bapak ini banyak belajar dari Cak Nun. Dari dulu baca bukunya atau baca artikel-artikelnya. Sekarang setelah ada video YouTube-nya, Bapak banyak nyetel video YouTube-nya. Nah, tapi Bapak tidak selalu sependapat dengan Cak Nun. Misalnya kemarin Bapak buka videonya mengatakan anaknya itu Sabrang itu mengatakan bahwa orang milih pemimpin itu nggak kudu muslim gitu. Dicontohkannya, Anda kalau naik bis kan nggak nanya sopirnya itu beragama apa, tapi yang Anda tanyakan kan trayeknya, tujuannya. Nah, kemudian dianalogkan ke pemimpinan negara. Nah, itu yang penting kan visi misi presiden itu kemana, Anda akan dibawa kemana. Ini Bapak nggak sependapat kalau analognya dari sopir. Nah, sementara ketika Anda naik bis itu kan tujuannya cuma tempat yang Anda tuju. Anda dari Bekasi mau ke Jakarta. Nggak ada kepentingan lain yang dibutuhkan, yang sangat banyak yang dibutuhkan oleh penumpang. Nah, ini barangkali Cak Nun dan anaknya Sabrang ini tidak pernah naik bis malam jarak jauh. Kalau Bapak kan punya pengalaman itu, naik bis malam dari Jakarta ke Aceh atau sebaliknya dari Aceh ke Jakarta, dari kota Banda Aceh ke Jakarta. Nah, dari Jakarta ke Bali bahkan sampai ke Mataram, Lombok pernah. Nah, ini bukan sekedar mencapai tujuan dari Banda Aceh ke Jakarta atau dari Jakarta ke Bali atau ke Mataram. Nah, ketika naik bis ini kan kita antara lain butuh makan, butuh sholat. Nah, pernah Bapak naik bis dari Jakarta ke Bali, teman Bapak marah-marah karena dia badannya tinggi gede ya mantep marahnya ke awak bis malam. Dia mengatakan, ngapain nggak berhenti di restoran yang ada musolanya sehingga penumpang bisa sholat gitu. Ngatain seperti itu. Terus kemudian mana, kamu PKI ya, berani mengatakan itu. Nah, ini beda sopir bis yang Islam. Ini pengalaman Bapak dari Banda Aceh ke Jakarta. Nah, mereka itu istirahat di restoran yang ada musolanya, makanannya juga halal. Ini terasa kalau naik bis jarak jauh. Jadi banyak hal-hal yang di luar cuma ngejar tujuan, tapi ada hal-hal yang dibutuhkan oleh penumpang. Nah, bernegara juga gitu. Banyak unsur dalam bernegara. Nah, bernegara itu tidak hanya mencapai visi misinya yang profan aja dibohongi. Jujur, Bapak dulu pertama kali Jokowi nyalonin jadi presiden 2014, Bapak pilih Jokowi. Nah, tapi ternyata begitu. Nah, terpilihnya kenapa? Karena antara lain janji Jokowi yang paling menarik bagi Bapak waktu itu kedaulatan pangan. Nah, ini Bapak menilai belum ada presiden-presiden sebelumnya yang berjanji seperti itu. Janjinya cuma swasembada pangan. Nah, tapi ini hebat, ini kedaulatan pangan. Nah, sehingga Bapak milih dia. Nah, tapi ternyata setelah
dia berkuasa cuma omon-omon, bukan cuma kedaulatan pangan. Garam aja impor. Itu kan ngeselin banget. Kita negara punya lautan yang sangat luas dan punya perusahaan-perusahaan tradisional garam dan juga yang pabrikan. Nah, ini banyak sekali. Bahkan yang tradisional aja ada garam yang khas. Di Flores, di Sika Flores, itu ada garam yang dibuat secara spesifik di cangkang-cangkang siput yang besar. Itu airnya ditaruh di cangkang-cangkang terus dijemur. Ini khas, rasanya enak banget untuk garemin ikan asin. Ini ikan asinnya juga mempunyai rasa yang khas, sehingga banyak orang yang dari Jakarta ke Sika itu oleh-olehnya ikan asin. Nah, ini kan sebenarnya kita sudah kaya garam, aneka macamnya juga kaya. Untuk industri ada garam produk pabrikan, untuk masak-masak yang khas ada garam-garam tradisional yang memiliki rasa yang khas. Jadi lautannya sangat luas, lebih luas daripada daratannya, kok impor garam. Itu langsung habis sama sekali ketertarikan Bapak dengan Jokowi. Itu masih periode awal Bapak sudah habis ketika dia sudah bohong dengan janjinya janjinya mengagungkan kedaulatan pangan, tapi setelah berkuasa garam aja impor. Ini bohong yang sangat luar biasa menurut Bapak. Selesai waktu itu, habis. Nah, kemudian ini tadi berbicara tentang ekonomi. Ekonomi dalam Islam ada tanggung jawab ukhrawi, artinya pertanggungjawaban yang kelak di akhirat akan ditanyakan. Nah, kemudian ada tanggung jawab duniawi, ada masalah-masalah duniawi yang harus dipenuhi. Nah, kemudian ajaran Islam yang sedemikian hebat, tadi di atas sudah dikatakan banyak ahli-ahli Eropa, kaum orientalis yang mengagumi ajaran Islam. Nah, ini antara lain adalah H.A.R. Gibb. H.A.R. Gibb dalam bukunya Wider Islam mengatakan, Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilization. Jadi Islam itu sesungguhnya lebih dari sekedar agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna. Itu adalah kekaguman para ahli-ahli dari barat, kaum orientalis antara lain, yaitu H.A.R. Gibb. Nah, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.